Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frian Pratama, jurusan Hukum Keluarga semester 6. Baiklah, saya di sini ingin mencoba menjelaskan apa saja persyaratan profesi advokat, apa saja ruang lingkup advokasi. Bila pertama yaitu persyaratan untuk menjadi seorang advokat. Apa itu advokat? Advokat itu adalah jasa hukum yang diberikan advokat kepada masyarakat, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Untuk menjadi seorang advokat sendiri itu memiliki persyaratan, jadi nggak sembarang orang untuk bisa menjadi advokat harus bisa memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama itu tentunya harus berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi dia tidak berstatus PNS. Yang ketiga ini tidak berstatus PNS atau pejabat aparatur negara. Yang keempat itu berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kita tahu kan ya usia 25 tahun ya cukup matang secara pemikiran. Dan yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, atau bisa dibilang dia bergelar sarjana hukum SH. Yang keenam atau berikutnya, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Setelah mengikuti pendidikan khusus, ia akan menghadapi ujian advokat. Yang persyaratan berikutnya itu harus lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat tersebut, dan magang sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut pada kantor advokat. Selain itu, selanjutnya tidak pernah dipidana melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi tidak memiliki cacat nama dalam hukum. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya tentunya harus berperilaku baik, jujur, dan bertanggung jawab, adil, mempunyai integritas yang tinggi. Yang sama-sama kita tahu sifat-sifat tersebut sangat penting untuk mengambil kepercayaan klien kita jika kita berprofesi sebagai advokat. Adapun prosedur mengurus izin advokat diantaranya mengikuti pendidikan profesi advokat atau yang disingkat PKPA. Yang kedua, mengikuti ujian profesi advokat. Seperti yang dijelaskan tadi, setelah mengikuti ujian dia lulus baru bisa jadi advokat. Yang ketiga, mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan pengangkatan dan sumpah advokat. Jadi untuk menjadi advokat sendiri kita ada sumpahnya. Pelaksanaan PKPA atau pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat sebagaimana dipersyaratkan untuk berprofesi sebagai advokat untuk menciptakan advokat yang berperilaku baik dan jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Dasar hukum PKPA diatur dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi, yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Nah, oleh karena itu, sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat berprofesi sebagai advokat,
PKPA wajib diikuti oleh para calon advokat itu sendiri. Meskipun ada peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 5 tahun 2019 tentang program profesi advokat. Namun penyelenggaraan PKPA yang dilakukan oleh Peradi dan bekerjasama dengan universitas tetaplah berjalan seperti biasanya. Yang tadi kita membahas persyaratan untuk menjadi seorang advokat. Yang selanjutnya itu ruang lingkup profesi advokat. Yang upaya non litigasi merupakan upaya pemberian jasa hukum, meliputi seluruh tindakan hukum yang lazim dilakukan oleh konsultan atau advokat secara sah dan berdasarkan hukum dengan lingkup kerja, yaitu lingkup kerjanya itu ada 3. Yang pertama, melakukan penelusuran dokumentasi hukum, menghimpun, mengkaji fakta-fakta hukum dan laporan empiris, serta menilai kualitas bukti berdasarkan hukum. Yang kedua, legal drafting, yaitu merumuskan secara formulasi dan dasar hukum yang jelas. Yang ketiga, melakukan pendampingan hukum di luar pengadilan. Jadi juga melakukan mendampingi klien di luar pengadilan, seperti yang disebut di awal tadi. Advokat itu mendampingi klien di luar maupun di dalam pengadilan. Yang selanjutnya itu jasa pengacara perceraian. Jasa pengacara perkara perceraian termasuk layanan jasa paling sering dicari oleh masyarakat. Fakta bahwa angka perceraian setiap tahunnya mengalami kenaikan. Nah, ini adalah bagian-bagian lingkup layanan jasa hukum litigasi. Ada jasa pengacara perceraian, jasa pengacara hak asuh anak, jasa pengacara sengketa tanah, dan jasa pengacara sengketa bisnis atau prestasi. Yang kedua, yang A tadi jasa pengacara perceraian anak, dan yang B jasa pengacara hak asuh anak. Mengikuti dari angka kenaikan kasus perceraian, salah satu kasus yang kerap kali ditangani oleh seorang advokat itu pengacara memperebutkan hak asuh anak. Bagi pasangan yang memutuskan untuk berpisah namun tidak menemukan kesepakatan terkait hak asuh anak, sering menyewa pengacara untuk menyelesaikan permasalahan ini di pengadilan. Jasa pengacara sengketa tanah. Selain kasus perceraian, hak asuh anak, dan hukum yang juga paling sering dicari oleh masyarakat juga jasa pengacara sengketa tanah, yang dimana kita tahu ya masih banyak lah orang-orang yang sembarang mengklaim ini tanahnya gitu. Yang keempat, jasa pengacara sengketa bisnis. Layanan hukum dari seorang pengacara yang juga sering dicari adalah jasa pengacara sengketa bisnis. Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI, yang disingkat BANI, menyebut 35% kasus yang ditangani merupakan sengketa bidang jasa konstruksi. Yang yang kelima, tarif atau biaya jasa pengacara advokat konsultasi hukum. Pada dasarnya itu tidak ada undang-undang secara khusus atau detail mengatur patokan berapa jasa pengacara atau advokat atau konsultasi hukum, tidak seperti notaris atau PPAT yang memang tarif jasanya diatur oleh undang-undang. Jadi ini sepertinya kesepakatan antara kedua belah pihak, antara klien dan advokat tersebut. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.